Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Case Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari bangsa Jepang. Kita akan bahas tentang feodalisme yang ada di Jepang. Jadi Jepang itu adalah suatu negara yang di masa lalu mereka itu pernah menganut sistem sosial feodalisme. Apa itu feodalisme? Jadi feodalisme itu adalah suatu sistem yang dimana masyarakatnya itu cenderung lebih mengagung-agungkan jabatan ketimbang prestasi, ya, dibandingkan dengan prestasi. Jadi kalau ada seorang pejabat, walaupun mereka tidak memiliki prestasi apapun, tapi mereka itu harus tetap dihormati. Ciri-ciri masyarakat yang feodal itu, ciri-ciri sederhananya adalah seperti ini. Di zaman dahulu itu, ketika ada seorang pejabat itu kemudian ditandu sana kemari, ya, kemudian orang-orang yang melihat itu, masyarakatnya yang melihat itu kemudian kayak menyembah gitu kan, menyembah kepada mereka itu. Ya, itu adalah salah satu contoh kecil yang menggambarkan sistem sosial dari masyarakat yang feodal itu. Dan ini tidak hanya berlaku bagi para pejabat saja, akan tetapi orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar, ya, contohnya kayak tuan tanah itu. Jadi bawahannya itu harus hormat kepada dia, harus tunduk. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pola sistem interaksi, ya, pola interaksi yang diskriminatif antara atasan dan juga bawahan dalam masyarakat yang feodal itu. Pejabat itu bisa melakukan hal yang sewenang-wenang kepada bawahannya. Nah, ini yang lama sekali terjadi di sejarah bangsa Jepang, ya, di mana feodalisme di Jepang itu mulai berlaku dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-19 Masehi. Jadi hampir 700 tahun Jepang menganut sistem feodal ini. Feodalisme di Jepang kita bisa melihat dari bagaimana masyarakat Jepang itu menyusun sistem kasta ataupun tingkatan-tingkatan sosial pada masyarakatnya, di mana tentu saja yang paling atas itu diduduki oleh kaisar. Kaisar ini adalah pemimpin dari bangsa Jepang, yang kemudian di bawah kaisar ini ada shogun. Shogun ini kemudian mempunyai bawahan yang dinamakan sebagai daimyo atau jenderal. Kaisar itu berada pada tingkatan yang paling tinggi, di mana orang-orang Jepang itu sangat mempercayai kaisar mereka. Kenapa mereka sangat mempercayai kaisar mereka? Nah, ini ada hubungannya dengan legenda dari orang-orang Jepang. Jadi orang-orang Jepang itu percaya kalau kaisar mereka itu merupakan keturunan langsung dari dewa Amaterasu atau dewa matahari. Jadi itu yang menyebabkan mereka itu sangat mempercayai kaisar mereka. Kalau kaisar mereka itu bisa melindungi mereka dari serangan dari bangsa luar atau melindungi mereka dari segala mara bahaya. Kalau kita lihat bendera Jepang itu kan ada lambangnya di merah-merah di tengah itu kan, nah, itu melambangkan matahari yang juga melambangkan kaisar mereka, keturunan dari dewa matahari. Nah, kepercayaan masyarakat Jepang ini semakin dipupuk. Setiap ada bangsa luar yang akan menyerang Jepang, sebagian dari serangan itu bisa digagalkan. Serangan yang dilakukan oleh bangsa Mongol sekitar tahun 1281. Pada saat itu Mongol berusaha menginvasi Jepang itu dengan dipimpin oleh Kublai Khan. Nah, Kublai Khan ini adalah cucu dari Genghis Khan. Nah, pada saat itu tidak tanggung-tanggung ini, bangsa Mongol mengerahkan sekitar 4.400 kapal dan juga sekitar 140.000 pasukan untuk menyerang Jepang pada saat itu. Tetapi mereka semua dihempaskan semua oleh badai yang sangat ganas yang kemudian meluluhlantahkan semua tentara itu. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat Jepang semakin percaya kepada kaisar mereka. Wah, ini kaisar kita sudah bisa mengalahkan mereka. Ya, jadi mereka beranggapan kalau kaisar mereka itu menggunakan kekuatan dewanya itu untuk menghempaskan segala musuh-musuh yang ada. Kepercayaan semacam itu masih sangat subur di masyarakat Jepang. Akan tetapi semuanya berubah ketika Perang Dunia terjadi. Perang Dunia Kedua terjadi. Pada saat itu, tentara sekutu menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki, mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Dari peristiwa tersebut, kepercayaan masyarakat Jepang kepada kaisar mereka kemudian mulai berkurang.
Akan tetapi ini kemudian menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa itu ya, bagi bangsa Jepang. Mereka kemudian berhasil bangkit dari peristiwa itu dan salah satu negara maju saat ini. Oke, kita kembali ke sejarah dari feodalisme di Jepang. Jadi di Jepang itu feodalisme dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode Kamakura yang berlangsung sekitar tahun 1192 Masehi sampai dengan 1333 Masehi. Nah, pada periode ini untuk pertama kalinya sistem feodalisme di Jepang itu didirikan oleh Minamoto Yoritomo. Periode yang kedua itu disebut sebagai periode Muromachi, yang mana pada periode ini berlangsung sekitar 1336 Masehi sampai dengan 1573 Masehi. Nah, pada periode ini daimyo ini kemudian mulai menguasai militer yang ada di Jepang. Kekuatan shogun itu mulai berkurang pada dan juga para shogun ini kemudian memiliki pasukan elit militer ya yang kemudian disebut sebagai samurai. Jadi samurai ini bertugas untuk melayani lordnya. Nah, samurai ini juga merupakan istilah yang cukup baru, di mana dulunya itu namanya bukan samurai, tapi saburahi. Saburahi itu artinya adalah untuk melayani. Di film-film, di anime-anime banyak sekali kisah-kisah yang mengadopsi ataupun yang terinspirasi dari kisah-kisah dari seorang samurai. Ternyata samurai ini memang beneran ada di Jepang di zaman dahulu. Dan periode eksistensinya itu, yang mereka eksis itu ya di periode feodalisme di Jepang ini, di sekitar abad pertengahan tersebut. Nah, periode yang ketiga itu disebut sebagai periode Azuchi Momoyama yang berlangsung sekitar tahun 1574 Masehi sampai dengan 600 Masehi. Nah, pada periode ini daimyo itu sudah sepenuhnya berkuasa di Jepang, yang kemudian disebut sebagai masa penyatuan dari masyarakat Jepang. Nah, yang menarik adalah di luar dari ketiga periode ini ada yang disebut sebagai zaman Edo, 1603 Masehi sampai dengan tahun 1868 Masehi. Nah, pada periode ini Jepang dikuasai oleh Kesogunan Tokugawa. Muncul kemudian kebijakan Sakuku. Nah, dalam kebijakan ini masyarakat Jepang itu dilarang untuk keluar negeri. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk menjaga kemurnian dari budaya-budaya dari Jepang itu supaya tidak terpengaruh dengan kebudayaan luar. Akan tetapi ini justru menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Jepang itu. Inflasi kemudian naik karena Jepang tidak dapat melakukan hubungan perdagangan luar negeri yang pada akhirnya menimbulkan gejolak di sana. Terjadi pemberontakan di sana sini yang pada akhirnya terjadi restorasi Meiji. Entah dulu ada motor lewat. Nah, peristiwa yang cukup terkenal pada periode ini yaitu restorasi Meiji. Nah, ini yang kemudian menjadi titik balik dari kemajuan bangsa Jepang, yang dimana dulunya Jepang adalah negara yang biasa-biasa saja, dan setelah restorasi ini perubahan Jepang itu sangat drastis, yang kemudian pada akhirnya membuat Jepang menjadi negara superpower, menjadi negara maju di Asia. Nah, sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.